Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Meskipun pagi hari ini ya kita tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah di gereja, karena sebuah situasi yang memang tidak kita inginkan dan tidak terduga, tetapi kita percaya bersama-sama bahwa kita akan menggunakan
hanya puluhan hari saja mereka dari tanah Mesir bisa sampai ke tanah Kanaan. Tetapi karena itu tadi saudara, bahwa sikap kehidupan orang-orang Israel yang tidak mau taat kepada Tuhan, yang mereka lupa bahwa Tuhan sudah menuntun mereka, ya, membawa mereka dengan mujizat, dengan berbagai hal yang luar biasa. Mereka lupa, sehingga mereka jatuh dalam pencobaan bukan karena dari luar, tetapi karena dari keinginan mereka sendiri. Mari kita lihat bersama-sama saudara yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel jatuh. Yang pertama adalah ayat yang ke-6. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Sungguh luar biasa saudara. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara, yang pertama, orang Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Sungguh sangat disayangkan. Mereka lupa bahwa Allah Elohim yang sudah membawa dan membebaskan mereka dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Mereka tinggalkan begitu saja. Dan mereka bersama-sama makan, minum, mabuk dalam pesta pora. Dan mereka lupa, ya, bahwa Tuhan, Allah yang hidup, adalah Allah yang akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Ini dosa yang sungguh bisa dikatakan sangat fatal, saudara. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, orang Israel jatuh dalam dosa, yaitu percabulan. Ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Karena percabulan, ya, mereka akhirnya binasa. 23.000 orang binasa karena dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang percaya yang sungguh mau taat kepada Tuhan. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Di tengah masa yang sukar, saya yakin kalau Tuhan masih menjaga dan melindungi kita dan memproteksi kita. Karena Tuhan sayang kepada kita. Oleh sebab itu saudara, kita pun harus bersikap bijaksana dalam menyikapi berbagai situasi yang saat ini sedang terjadi. Ya, mari kita tunduk kepada otoritas, ya, atas himbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ya, mereka sebagai wakil Tuhan di bumi ini, di mana kita ada di dalamnya, di mana kita hidup di dalamnya, biarlah kita juga menunjukkan sikap sebagai warga negara yang baik, tunduk pada otoritas di atas kita. Kita tunduk semua bukan karena kita takut, tetapi saudara, kita tidak mau juga menjadi batu sandungan. Ya, biarlah kita dengan ketundukan kita juga sedang mempercayai bahwa Tuhan memakai untuk pemimpin-pemimpin kita. Tuhan memakai untuk para dokter, tim medis, ya, yang berjuang dengan luar biasa di luar sana, mempertaruhkan nyawa mereka, mempertaruhkan jiwa mereka, saudara. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang saat ini memang sangat membutuhkan pertolongan. Makanya mari kita mendukung, saudara. Ya, meskipun kita sehat, kita kuat, biarlah kita juga tetap, ya, untuk menjaga. Supaya apa? Supaya kita juga mewaspadai, supaya tidak tertular dan tidak menulari. Saudara, kita butuh hikmat dalam situasi seperti sekarang ini. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita bersama-sama mewujudkan satu keadaan yang indah atas bangsa ini, sehingga bangsa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Karena kita bersama-sama sepakat, kita bersama-sama mendukung, kita bersama-sama ambil andil ikut untuk menciptakan sebuah keadaan yang baik di dalam bangsa kita. Saudara, saya lanjutkan. Ya, bangsa Israel jatuh. Yang pertama tadi dalam penyembahan berhala, yang kedua dalam dosa percabulan, yang ketiga adalah dalam dosa mencobai Tuhan. Ya, ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Saudara, sungguh sangat disayangkan. Ya, bangsa Israel mencobai Tuhan sehingga mereka mati dipagut ular. Mereka tidak berhikmat, mereka tidak bijaksana, ya, tetapi mereka mencobai Tuhan, ya, sehingga mereka binasa karena kelakuan mereka sendiri.
Dan yang keempat, yang terakhir, dosa yang dilakukan sehingga pencobaan dialami oleh bangsa Israel adalah mereka bersungut-sungut, saudara. Ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sungguh saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan ini, ya, hal-hal yang dihadapi oleh bangsa Israel, semua mereka alami karena tingkah laku, ya, karena perbuatan mereka bukan masa yang sulit, masa yang sukar dari luar, tetapi justru dari dalam mereka sendiri. Ini menjadi satu introspeksi untuk kita bersama-sama, untuk kita percaya bahwa Tuhan punya maksud yang indah ketika mengizinkan saat ini masa-masa yang sulit terjadi, tetapi biarlah kita tetap tegar, kita tetap kuat untuk meresponi setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita pasti akan terus mengalami masa yang sukar, tetapi respon kita ketika menghadapi masa yang sukar itu akan menentukan apakah kita akan mengalami kemenangan atau tidak. Janganlah kita kalah. Saya melanjutkan tadi yang sempat terputus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Yang kedua adalah kita saling menguatkan, ya. Seperti dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini kita aminkan bersama-sama, saudara, bahwa saat ini mungkin kita sedang menderita, kita sedang mengalami masa yang sukar, kita sedang mengalami pembatasan, tetapi saudara, firman Tuhan hari ini menguatkan kita bersama-sama. Dia Allah yang penuh dengan segala kasih karunia akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan dan mengokohkan kita di dalam kuasanya. Mari kita aminkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya respon ini sebagai orang-orang percaya. Mari kita terus berdoa. Kita sepakat di dalam doa kita ada kuasa yang sedang Tuhan nyatakan untuk memberkati bangsa kita dan juga untuk menolong kita melewati masa yang sukar ini. Dan yang kedua, mari saling mendukung, saling menguatkan, saling mensupport bersama-sama supaya kita bisa bersama-sama melewati masa-masa ini dengan pertolongan Tuhan dan terus memelihara kesatuan, persatuan dan kebersamaan di antara kita. Amin. Biarlah saudara semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama melanjutkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Saya ingin membacakan beberapa warta gereja yang boleh kita simak bersama-sama untuk diperhatikan berkaitan dengan beberapa kegiatan gereja kita. Yang pertama, untuk ibadah raya hari Minggu, baik hari ini tanggal 22 dan juga tanggal 29 Maret tahun 2020, tidak diadakan di gereja, melainkan dialihkan serentak di rumah masing-masing jam 9 pagi, dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga. Silakan, baik minggu ini dan juga minggu depan kita masih akan ibadah di rumah kita masing-masing sambil melihat situasi, ya, perkembangan situasi yang ada. Kita berdoa bisa segera untuk berkumpul kembali jika situasi sudah kondusif dan memungkinkan. Yang kedua, susunan ibadah akan dikirim, ya, yaitu melalui warta dan juga baik khotbah yang akan dikirim melalui grup WhatsApp gereja kita. Silakan disimak setiap perkembangan dan informasi terbaru yang akan terus diperbarui dan disampaikan di grup gereja. Yang ketiga, untuk kegiatan baik PBI, WBI, KMRB, sekolah minggu, kelas persiapan baptisan dan keanggotaan, semua ditiadakan untuk sementara waktu, ya, kurang lebih sampai 2 minggu ke depan. Mari bersama-sama kita fokus, ya, untuk bersekutu di rumah kita masing-masing. Yang keempat, ibadah doa Rabu dilaksanakan di rumah masing-masing
dalam 2 minggu ke depan. Yang kelima, pelayanan penggembalaan tetap dilaksanakan oleh saya sendiri dalam situasi seperti saat ini, baik jika ada yang sakit ataupun juga kedukaan. Yang keenam, gereja terus berusaha mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Seluruh jemaat dihimbau untuk dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan jadwal yang diambil oleh gereja. Yang ketujuh, semua jemaat dihimbau untuk tetap sehati dan sepikir, tidak terlalu takut yang berlebihan menghadapi virus COVID-19 ini, tetapi juga kita harus tetap bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi setiap berita-berita terkait virus COVID-19 ini, serta mari kita mengutamakan tindakan pencegahan. Keputusan ini berlaku sampai tanggal 3 April 2020. Hal yang dirasa penting dan membutuhkan perhatian bisa menghubungi Gembala Sidang, menghubungi saya, dan perkembangan informasi lebih lanjut akan diberitahukan kemudian. Biarlah ini boleh menjadi perhatian kita bersama-sama. Doa saya untuk kita semua, biarlah kita tetap sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari wabah ini saudara, dari pandemi ini, yaitu dengan cara mari kita juga bijaksana, seperti yang sudah dihimbau untuk melakukan social distancing, yaitu belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Membatasi, jika memang tidak terlalu mendesak, jangan keluar rumah, juga menghindari untuk sementara waktu perkumpulan-perkumpulan untuk mengantisipasi supaya kita tidak tertular atau menulari. Mari kita berjaga-jaga bersama-sama, berhikmat bersama-sama. Kita yakin dan percaya semua ini akan segera teratasi dengan baik. Doa saya untuk kita semua, Tuhan Yesus yang akan membackup, memproteksi, dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saat ini sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan angkat kembali, yang susah Tuhan hiburkan, dan Tuhan beri kemenangan kepada kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Amin.